Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap atas lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM terakhir 102, merupakan mahasiswa semester 2 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kelayakan usaha tani, yang dalam hal ini mencakup analisis finansial dan analisis sensitivitas. Di sini saya mengacu pada suatu jurnal hasil penelitian dari Maria Christina Pasaribu, Fremdiarti Eri Prasmatiwi dan Katut Murniati, yang judulnya adalah Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Kakao di Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Sebagai pengantar, saya akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan analisis kelayakan finansial. Jadi, analisis kelayakan finansial itu adalah merupakan analisa kita terhadap satu usaha tani yang akan kita jalankan. Apakah kemudian usaha tani itu akan memberikan keuntungan kepada kita sehingga usaha tani tersebut layak kemudian untuk dikembangkan pada tahun-tahun selanjutnya. Itu merupakan analisis kelayakan finansial. Sedangkan analisis sensitivitas itu merupakan suatu analisa bila mana terjadi sesuatu yang itu adalah di luar ekspektasi kita, di luar ekspektasi kita pada saat kita melakukan usaha tani itu sendiri. Misalnya, tiba-tiba terjadi peningkatan biaya produksi, itu termasuk juga misalnya terjadi penurunan produksi, dan juga kemungkinan-kemungkinan lain seperti harga dari produksi yang menurun, itu kemudian yang dijadikan sebagai indikator terhadap analisis finansial. Kemudian diketahui apakah dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu, mulai dari naiknya biaya investasi, biaya produksi, menurunnya produksi, dan menurunnya juga harga jual dari produksi kita dalam usaha tani kita itu, apakah usaha tani itu masih layak atau tidak, itu kita analisis menggunakan analisis kelayakan sensitivitas. Itu sebagai pengantar dari saya. Kemudian kita sekarang masuk pada metode perhitungan analisis kelayakan. Jadi dalam hal ini saya ada 3 kriteria. Pertama adalah net present value (NPV), dan yang kedua internal rate return (IRR), termasuk yang ketiga yaitu net benefit cost ratio (net BC ratio). Pertama adalah net present value. Net present value itu merupakan present value aliran kas masuk yang dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Itu net present value (NPV). Tolak ukurnya kemudian, usaha tani kita dikatakan layak bila mana nilai dari NPV itu adalah lebih besar daripada 0. Itu bila mana nilai perhitungan analisis kelayakan sebagaimana rumus yang ada di PPT itu hasilnya adalah lebih kecil daripada 0, maka usaha tani yang akan kita jalankan itu dikategorikan sebagai tidak layak. Artinya dia tidak memberikan keuntungan kepada kita dan untuk dikembangkan itu tidak layak, seperti itu. Sedangkan internal rate return itu merupakan discount rate yang dapat membuat besarnya NPV dari proyek sama dengan 0, atau juga dapat membuat B per C ratio itu sama dengan 1. Nah, apabila nilai IRR-nya itu adalah lebih besar daripada suku bunga yang ada pada usaha tani kita, itu usaha tani yang akan kita jalankan itu masih layak. Misalnya, suku bunga yang ada pada usaha tani kita itu sebesar 10% misalnya. Sedangkan nilai hasil IRR-nya itu adalah 15. Maka itu dikategorikan sebagai layak karena melebihi dari nilai suku bunga itu sendiri. Sedangkan kalau lebih kecil daripada 10, maka itu tidak layak. Gitu. Itu cara kemudian kita menganalisa usaha tani dari perspektif internal rate return atau IRR.
Yang terakhir ada net BC ratio. Net yang dimaksud dengan net BC ratio itu merupakan suatu perbandingan antara nilai bersih sekarang positif dengan nilai bersih sekarang negatif. Itu prinsipnya adalah apabila nilai net B per C rasio ini lebih besar daripada 1, maka usaha tani tersebut layak untuk kemudian dilakukan dan dikembangkan seperti itu. Sedangkan bila itu hasilnya adalah lebih kecil, ini tidak layak. Nah, sehingga pedoman-pedoman seperti ini kemudian yang akan kita gunakan untuk analisis kelayakan. Baik itu adalah kelayakan finansial dan analisis kelayakan sensitivitas. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil perhitungan. Ini pertama ada biaya investasi dan biaya total usaha tani. Biaya investasi sebagaimana sudah saya letakkan di PPT saya itu ada tiga biaya investasi usaha tani kakao dilakukan selama 3 tahun. Jadi pada tahun pertama itu memang besar itu biaya investasinya, karena ini kan mencakup pembukaan lahan, terus pembelian pupuk, terus biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu besar, pengeluaran di awal tahun memang besar teman-teman. Sedangkan biaya total usaha tani itu kurang lebih rata-rata adalah di atas 1 juta. Itu memang di atas 1 juta, dan bisa dibaca di PPT saya itu sesuai dengan umur ekonomis dari usaha tani kakao itu sendiri, yaitu sekitar 25 tahun teman-teman. Untuk total biaya usaha taninya sudah tertera di sana. Ini saya kutip dari jurnalnya penelitian dari Maria Christina dan teman-temannya itu yang 2 itu. Nah, bagaimana analisis kelayakan finansial dari usaha tani kakao itu? Jadi berhubung yang dianalisis dalam hal ini adalah usaha tani kakao dengan pola monokultur dan tumpang sari, itu sehingga pada tabel analisisnya itu ada 2, ada monokultur, ada tumpang sari. Jadi net present value NPV dari monokultur itu adalah sebesar 48 sekian, dan tumpang sari itu adalah 69 sekian. Nah, net BC rasionya itu pada monokultur adalah 6,16, tumpang sari 9,27. IRR-nya adalah 25,94%, 34 pada tumpang sari, 40%. Itu dari hasil perhitungan analisis kelayakan finansial sebagaimana rumus acuan pada rumus ini. Jadi ini hasilnya. Apakah kemudian usaha tani kakao, tumpang sari dan monokultur itu dikategorikan sebagai layak? Ini kemudian bisa dibaca. Pertama, saya tadi mengatakan bahwa NPV bila mana lebih besar daripada 0, maka itu dikategorikan sebagai layak. Hasilnya adalah benar, NPV-nya lebih besar daripada 0. Maka ini usaha tani kakao baik monokultur dan tumpang sari itu layak seperti itu. IRR-nya apakah lebih besar daripada nilai bunganya? Nilai bunga yang digunakan dalam hal ini saya baca itu di jurnalnya adalah 19%. Jadi angka 25,94 dan 34,40 pada tumpang sari itu adalah lebih besar daripada 19%. Maka IRR dalam hal ini melebihi nilai dari bunga itu sendiri. Maka dalam hal ini adalah layak itu. Terakhir,
net B per C rasio. Net B per C-nya itu 6,16 dan 9,27. Ini jelas lebih besar daripada 1. Jadi usaha tani kakao monokultur dan tumpang sarinya itu masih dikategorikan sebagai layak untuk kemudian dikembangkan, teman-teman. Nah, sedangkan analisis sensitivitas pada tanaman monokultur dan tumpang sari kakao itu adalah sebagaimana tertera di PPT saya, teman-teman. Jadi yang sensitif itu pada tanaman pola monokultur ini ya, yang monokultur ini. Yang sensitif itu hanya pada NPV bila mana ada penurunan harga jual 22% dan penurunan produksi 12%. Itu yang sensitif. Yang lainnya tidak sensitif. NPV pada penurunan harga jual 22% dan 12% penurunan produksi, NPV-nya itu sensitif pada pola tanam kakao monokultur. Yang lain adalah tidak sensitif. Nah, sedangkan pada yang tumpang sari itu yang sensitif hanya pada penurunan produksi 12%, yaitu pada NPV-nya. Itu sensitif, teman-teman. Sesuai dengan data hasil dari perhitungan di jurnal. Seperti yang sudah saya letakkan di PPT saya. Jadi indikator yang digunakan dalam analisis sensitivitas itu adalah biaya produksi yang naik sebesar 7,26% dan penurunan harga jual sebesar 22%, penurunan produksi sebesar 12%. Jadi pada monokultur yang sensitif itu ada pada NPV, penurunan harga jual 22% dan penurunan produksi 12%. NPV-nya itu sensitif. Yang tumpang sari itu tidak sensitif. Sehingga pada intinya usaha tani kakao baik dengan pola tanam monokultur maupun tumpang sari itu layak untuk diusahakan dan dikembangkan berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berdasarkan hasil analisis sensitivitas pula, setelah terjadi kenaikan biaya produksi pada usaha tani kakao sebesar 7,26%, penurunan harga jual kakao 22%, serta penurunan produksi kakao sebesar 12%, sebagaimana indikator yang digunakan pada analisis sensitivitas ini, usaha tani kakao monokultur dan tumpang sari masih tetap layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Namun, jika mengacu pada nilai laju kepekaan pada analisis sensitivitas, usaha tani kakao monokultur itu lebih sensitif daripada usaha tani kakao tumpang sari. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi atau ada perspektif lain dari teman-teman mengenai analisis kelayakan finansial, monggo didiskusikan di lain waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.